Baik, kita sampai ke part yang terakhir ya. Aduh, banyak banget materi minggu ini. Loh. Ini ada pendekatan regresi berkada untuk rancangan percobaan atau multiple tadi ya, aku bilang namanya, kalau betul bahasa Inggris. Nah, ini PPT-nya juga bahasa Inggris. Kan mau bahasa Inggris nih. Jadi di sini intinya ya di sini ya, multiple ini dia tuh kayaknya dia tuh sama dengan konsep data kualitatif sebenarnya. Yang kemarin tuh yang laki-laki diubah ke nol bisa. Terus perempuan diubah menjadi angka satu gitulah. Jadi multiple tuh atau yang bagian ini sebenarnya sama dengan konsep yang data kualitatif tadi. Nah, nah ini di soalnya ini, jadi di sini tuh dia tuh pengen tahu apakah ada perbedaan signifikan jam kerja rata-rata per minggu manajer di tiga pabrik. Ini pabriknya, ketika nih. Sebenarnya di sini juga sudah ada nih. Di sini juga sudah ada 55, 68 dan 57. Dia sebenarnya kan juga berbeda nih. Ini rata-rata kan, rata-rata berbeda. Cuman ya kita harus menguji apakah ini benar-benar seperti ini gitu, dari data yang disediakan. Nanti untuk mengujinya kita menggunakan uji F atau ANOVA. Ya sama sih kayak yang tadi pakai regresi yang tadi, nanti hasilnya juga akan muncul di bagian signifikan F atau disebut juga dengan P value ya. P value tapi pakai F gitu. Nah, kita bandingkan dengan alpha seperti biasa. Kalau kurang dari alpha berarti ya signifikan atau menolak H nol gitu ya. Kalau dia lebih dari alfa, dia menerima H nol. Gitu aja sih sebenarnya. Berarti di sini eh, karena soal tadi kan dia tuh pengen mengetahui ya apakah ada perbedaan signifikan jam kerja rata-rata. Jadi kalau misalkan ini sama semua ya, misalkan ini 555, ini 55, ini 55, ini 55. Itu sama semua berarti H nol itu sama dengan ini rata-ratanya sama gitulah. Apa ya simbolnya ya? Per ya. X bar 1 sama dengan 2 gitu ya. Nah, satunya berarti ya tidak sama ya tadi. Rata-ratanya nggak sama gitu. Tinggal kita nanti uji apakah dia tuh sama atau tidak nanti hasilnya. Hasil rata-ratanya gitu. Langsung ya. Ini aku udah buat. Nih, ini datanya seperti yang tadi ya. Untuk treatmentnya yang pertama kali kita lakukan adalah kita ubah dulu atau kita buat variabel dummy. Nah, untuk plan satu atau untuk pabrik satu, Buffalo itu, dia akan menggunakan A sama dengan nol, B sama dengan nol. Di sini kita membentuk sebuah variabel independen ya. Intinya gitu sih. Dari sini, dari nama-nama ini kan, ini data kualitatif ya. Ini kan data kualitatif, jadi kita bentuk ke data kuantitatif, atau kita bentuk lah. Istilahnya gitu. Ini maksudnya metode satu adalah pabrik satu ini ya. Terus ini pabrik dua, ini pabrik tiga ya. Ini aku kurang paham ininya harus urut atau enggak ya. Cuman kalau amannya ya, karena di sini yang disebutkan saat pertama adalah Buffalo ya, anggap aja yang 00 ini Buffalo, terus 10 ini Pittsburgh, 01 ini Detroit gitu ya. Ini sebenarnya masih satu lagi nih, satu-satu gitu. A sama dengan satu, B sama dengan satu gitu. Kalau misalkan pabriknya ada empat ya. Kalau misalkan ada lima berarti nambah C nanti di sini. A 0, B 0, C 0 gitu. Terus ini ya lanjut selanjutnya lah gitu. Cuman untuk cari amannya aja kita urutkan aja dari atas gitu. Yang pertama kita kasih 00, yang dua 10, ketiga 01. Oke, Robert. Nah, setelah kita
bentuk ini, ya di sini bentuknya ya. Nih. Kemudian kita akan membuat regresi dari hasil variabel dummy. Simple sih sebenarnya caranya. Ini gampang ya buatnya ya. Tinggal ini di copy aja, di copy, taruh sini. Terus itu kan miliknya pabrik satu nih, milik pabrik satu ini. Bentar deh. Nah, ini miliknya pabrik satu kan. Nah, berarti ya angkanya dimasukin aja 0, 0, 0, 0, 0, 0 di sini ya. Sesuai dengan ini, H0, P0. Sampai 5 observasi. Atau sampai 5 data ya di sini. Ini 5 manajer maksudnya. Dan ini jam kerjanya. Oke. Terus kemudian yang kedua dari Pittsburgh ini kita copy juga, taruh di sini, taruh bawahnya. Nah, ada 5 kan. Nah, ini juga gitu. Dan seterusnya. Gampang ini, tinggal dimasukin aja. Nggak ada rumus-rumus apa gitu, nggak ada kok ini. Oke, setelah itu kita akan meregresikan data di sini. Tadi kan di sini sebenarnya juga ada ininya kan. Cuman aku tadi sempet aku cut tadi ternyata hilang jadinya. Ya, cuman nggak penting sih itu. Yang kita butuhkan adalah nilai F-nya ini. Nah, kita buat regresi itu dari sini. Kalau di soal ini alfanya 5% ya. Jadi tadi kan di 4 tahap tadi kan kita pakai alfanya 15% tuh. Di sini 5. Oke, kita seperti biasa regresi. Ya, ini di blok aja ya. Terus taruh di sini. Nah, hasilnya akan seperti ini, guys. Hasilnya akan seperti ini. Kita abaikan dulu ya nilai F-nya ini. Kita langsung ke bentuk persamaannya aja. Ternyata dari hasil regresi itu dapat persamaan seperti ini. Y sama dengan Y sama dengan 55 plus 13A plus 2B. Dari mana? Dari sini. Nah, Y sama dengan 55 plus 13A plus 2B. Ini ya, persamaan yang dihasilkan itu seperti ini. Kalau misalkan yang ditanyakan cuma pertanyaannya. Ya kalau misalkan yang ditanyakan cuma persamaannya. Kalau pertanyaannya. Nah, ini tuh, tinggal masukin aja angkanya. Jadi misalkan untuk metode satu berapa tadi? 100 kan? Oke, tadi Y sama dengan 55 plus 13 kali 0 plus 2 kali 0. Sama dengan 55. Nah, berarti ini benar 55. 55, 68, 57. Nanti coba diisi aja angkanya satu-satu gitu. Nah, itu bakal ketemu rata-ratanya ya. Nah, kemudian F-nya ini diuji dengan dibandingkan dengan alfa. Dia kurang atau lebih besar dari alfa. Nah, kalau dibentuk persennya biar gampang, maka dia cuma 0,3, alfanya 5%. Jadi dia kurang dari alfa. Yang artinya dia signifikan atau menolak H0. Berarti benar bahwasanya eh, apa tadi pertanyaannya? Ada perbedaan signifikan jam rata-rata per minggu manajer di tiga pabrik, gitu ya. Jawabannya seperti itu. Oke, nah kita lanjut. Nah, kita kan mungkin kalian bertanya-tanya untuk residualnya tadi untuk apa sih sebenarnya? Nah, kita balik dulu ke PPT ya, sama ya caranya. Nih, tuh, ini kan hasil yang kita tadi kan 0,03 juga kan. Ya kurang dari alfa. Nah, oke, sama ya. Dari cek H0. Nih, intinya dia tuh tadi ada perbedaan signifikan jam kerja rata-rata per minggu manajer di tiga pabrik. Oke, kita lanjut ke pokok bahasa yang terakhir yaitu autokorelasi dan uji Darwin-Watson. Nih, jadi ya, seringkali data yang digunakan untuk penelitian bisnis atau ekonomi diambil dari data yang lebih dari satu periode. Tidak jarang nilai Y pada suatu periode waktu berhubungan dengan nilai Y pada periode waktu yang sebelumnya.
Dalam kasus seperti ini, kita katakan terdapat autokorelasi dalam data. Nah, kalau datanya itu data yang independen ya ini, ya. Kayak yang variabel-variabelnya itu loh, yang X1, X2, X3, X4 tadi. Itu kalau misalkan saling berhubungan, nah itu nggak bisa tuh. Nggak bisa dicari atau nggak bisa diuji. Nah, ini penjelasan terkait autokorelasi positif ya. Nah, ini kita lompat ke sini dulu. Saat terdapat autokorelasi, salah satu asumsi regresi ini tidak terpenuhi. Error terms tidak independen. Jadi variabel independen itu harus independen. Jadi variabel independen itu harus independen. Tidak boleh saling berkorelasi atau berhubungan gitu. Nah, gimana cara kita mengeceknya? Yaitu dengan cara uji eh, Darwin-Watson tadi ini untuk mengecek apakah ada autokorelasi. Nah, di sini ada penjelasan nih. Dengan autokorelasi positif kita harapkan residual positif dalam satu periode akan diikuti oleh residual positif pada periode berikutnya. Jadi hasil atau variabel X1 misal itu nyambung tuh ke tahun berikutnya. Jadi itu nggak bisa digunakan gitu loh. Ini juga sama untuk residual negatif ya. Dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan langsung ke Excel-nya aja biar cepat. Tadi aku sudah buat ya. Kita balik ke backward yang dari awal. Oke, sebentar ya. Aku pakai headset. Oke, baik kita lanjutkan kembali di sini. Baik kita lanjutkan kembali. Di sini ada X1 dan X2 tadi hasilnya. Nah, itu sudah untuk yang terakhir tadi kan kita sudah pakai regresi dengan nilai residual ya. Di base model itu sudah kita hitung residual. Nah, tapi untuk Excel ini data yang dihasilkan itu cuma sampai residual sampai sini sebenarnya data yang di Excel. Nah, untuk yang dua ini kita hitung sendiri dengan manual. Caranya juga gampang sih, cuma untuk yang residual kuadrat ya berarti angkanya residual ini dikuadratkan yang di sini. Ini angka 2 tuh. Tarik aja sampai bawah. Nggak bisa. Nggak bisa tuh. Nih, sama kan. Nah, untuk yang T ini maksudnya gimana? Maksudnya adalah yaitu dimulai dari yang observasi kedua ya. Yang satu ini kosong. Ini samain aja sama kayak ini. Rumusnya kurung T di sini ya maksudnya. Ini. Min buka kurung T sebelumnya. T min satu ini maksudnya T sebelumnya gitu. Kurung terus dikuadratkan. Nah, ketemu kan. Tarik sampai bawah. Nah, ini caranya seperti ini. Untuk mencari residual kuadrat dan TT kuadrat. Nah, setelah itu kita jumlahkan, kita sama aja lah seperti biasa. Nah, dari situ nanti kita bakalan uji autokoliniernya, autokorelasinya kita uji. Pertama kita harus menghitung D-test atau D-hitungnya. Ini D-hitungnya. Caranya yaitu total yang TT ini, apa yang nyebutnya ya kok TT? Ya yang inilah. Kita hitung total T-nya, yang pangkat 2 ini, yang ini ya, per total residual kuadrat. Yang ini. Jadi untuk menghitung D, D tes atau dihitung ya, itu 111 ini dibagi dengan 57,90. Dapat nih 1,9216. Nah, sudah dapat dihitung. Kalau udah dihitung pasti ada di tabel. Nah, ini yang di tabel nih. Gimana? Kita kumpulkan dulu data-datanya. Kita kumpulkan dulu data-datanya. Nah, di sini ada N, K, dan alfa. Ini maksudnya adalah
N ini adalah jumlah observasi nih. Nih, jumlah sampelnya. Nih, di sini juga ada 13. N13, terus K ini adalah jumlah variabel bebas. K, ada dua, yaitu X1 dan X2. Oke. Terus alfanya 15. Alfanya 15% soal ya. Nah, ini sebenarnya susah nyarinya di tabel karena alfa 15 itu kayak nggak ada. Kalau kita pakai tabel Darwin Watson, yang ada itu 5 biasanya. 5 dan 1 paling-paling. 5% dan 1%. Kalau 15% ini sangat sulit nyarinya. Jadi untuk nyari di tabelnya kita asumsikan aja alfanya 5% gitu ya. Sekali lagi saya ulangi, karena 5% itu sangat sulit cari tabel, maka kita asumsikan ini untuk uji autokolinernya kita pakai alfa 5%. Oke, sekarang kita buka dulu tabel Darwin Watson. Nah, di sini sudah aku buka Darwin Watson ya, di tabelnya. Panjang. Oke, nah ini untuk yang 1% ya. Ini 1%. Kita tadi kan 15%. Nggak ada nih di sini. Adanya 1%, 5%, dan 10% kayaknya. Langsung, jadi kita langsung aja ya, kita asumsikan aja pakai 5% gitu. Nah, tadi K-nya 2, terus N-nya 13. N 13, K2. Jadi dia ada di sini. Nih, ketemu DL dan DU. DL ini maksudnya batas bawah ya, low. Terus DU ini batas atas, D up gitu ya. Dapat 0,861 dan 1,562. Nah, ini kita salin angkanya ke Excel yang backward. Nih, 0,861 dan 1,562. Dapat ya ini dari tabel. Nah, kalau sudah kita buat kayak ini, sebenarnya dibuat sendiri sih, ini dari dosenku ya, untuk uh, range-nya ini. Cuman di PPT tadi juga ada sebenarnya. Di PPT nih, ini ada ya. Dan bentuknya juga sama. Kayak gini. Ini lebih menariknya seperti ini biar berwarna. Nah, untuk yang warna biru atau di sebelah kirinya DL ini terjadi autokorelasi positif. Yang merah ini tidak dapat diambil kesimpulan, ini terdapat autokorelasi, ini juga dapat diambil kesimpulan, dan yang kuning di paling ujung kanan ini terjadi autokorelasi negatif. Dan tinggal masukin aja angkanya untuk DL. Jadi dapat 0,861, masukin ke sini. Terus DU-nya taruh di atasnya 1,562. Terus kita cari ini 4 min DU. Ini juga gampang caranya. Sama dengan biasalah 4 min DU. DU ini. Tuh, dapat. Ini kalau ini yang 4 min DL ya. Nah, terus angka yang dihitung kita tadi, yang awal tadi, yang di sini. Ini, warna kuning. Ini kita masukkan di range-nya di sini. Kira-kira 1,921 ini letaknya di mana? Di sebelum 0,861 atau di antara ini, atau di antara di sini atau di sini, atau bahkan di paling kanan gitu. Jadi kalau 1,921 kan dia ada di tengah-tengah atau berada di antara 1,562 dan 2,438. Tinggal masukin aja sama dengan ini. Oke. Dengan ini, dengan demikian, kita simpulkan, ya ini kesimpulan yang kedua ya. Karena yang tadi yang pertama kan persamaannya. Untuk yang kedua, kesimpulannya yaitu karena nilai dihitung lebih besar dari batas atas, ya ini kan lebih besar dari batas atas ya, maka dia tidak terdapat autokorelasi. Gampang sih, tinggal kopas atau tinggal sesuaikan aja dengan kolom-kolom yang ada di sini. Jadi kalau misalkan nanti angkanya, misal angka dihitung ini cuma 0,5 gitu, ya, berarti kan dia masuknya di sini. Tadi dia kan masuk di sini 0,5. Nah, berarti kesimpulannya nanti karena dihitung ini kurang dari batas bawah.
atau DL, maka terjadi autokorelasi positif. Nah, itu kalau misalkan ininya dihitungnya itu 0,5. Kalau misalkan dihitungnya itu lebih dari 3,139 ya, misal 4 gitu. Maksimal 4 sih. Jadi angkanya 0 sampai 4. Maksimal 4. Jadi kalau lebih dari 3,139, misal 3,5, dia akan masuk ke sini 3,5. Dan kesimpulan juga akan berubah menjadi karena nilai dihitung lebih besar dari 4 min DL gitu misalnya. Maka kesimpulannya tidak terjadi autokorelasi negatif. Kesimpulannya terjadi autokorelasi negatif. Seperti itu ya. Nah, ini gampang kan? Gampang. Nah, begitu juga untuk metode-metode berikutnya. Untuk forward nih. Sama, untuk forward juga sama. Kita untuk yang tabel yang terakhir tadi, yang ini ya. Yang ini, base model atau tabel yang terakhir, tabel yang terpilih ya. Itu kita regresikan beserta dengan nilai residunya ini. Nah, nanti residunya dicari residu kuadratnya, terus dicari juga nilai T-nya yang kuadrat. Kalau udah ketemu, dicari dihitung, kayak tadi sama caranya. Terus kita lihat, ini yang berbeda mungkin. Di sini, nah ini masih sama nih, dalam kasus soal ini, N-nya 13, K-nya juga kebetulan sama untuk yang forward ini. Jadi kan variabel bebas, K itu sama dengan variabel bebas terpilih ya. K adalah variabel bebas terpilih. Ini yang ini maksudnya, variabel bebas terpilih. Kedua, jadi tinggal nanti dimasukkan aja. Ini masih sama sih hasilnya. Tidak terdapat autokorelasi. Coba kita lihat ke yang stepwise. Yang stepwise ini beda. Nah, ini lihat di tabel M, K-nya 1. Ini K-nya 1. Kenapa kok K-nya 1? Karena dia variabel bebas terpilihnya cuma 1, yaitu X1. Oke. Variabel bebas terpilih atau K sama dengan 1. Nanti cari di tabelnya itu juga akan berbeda di tabel yang ini. Kita akan pilih kalau gitu yang X1, yang K-nya sama dengan 1, yang ini berarti. Nah, salin angkanya masukkan ke sini. Tuh. Terus ya masih sama kayak yang tadi, langkah-langkah berikutnya tinggal masukin aja di kolom-kolom yang ada di sini. Terus dihitungnya ditaruh, diletakkan di mana dia tempatnya gitu. Ya pasti kita bisa mengira-ngira lah. Ini permainan gampang sih kalau yang menaruh angka di sini. Nah, yang di sini kesimpulannya juga masih sama, tidak terdapat autokorelasi. Oke, paham ya? Untuk base subtest itu caranya juga masih sama. Nah, di sini beda nih. K-nya. Caranya sama, cuman K-nya beda. Di sini K-nya 3 nih. Karena yang terpilih kan 3. Ini ada 3. Oke, jadi nanti tabel ya dari yang 3 ini. Nah, untuk yang multiple ini, multiple K-nya 2. Dia hasilnya juga sama. Tidak terdapat autokorelasi. Ini meskipun ini soalnya beda sih, soalnya beda dari yang metode kita sebelumnya. Untuk yang multiple ini dia beda soal, tapi hasilnya masih sama, masih tidak terdapat autokorelasi. Caranya untuk mencari ini juga sama. Oke, dengan demikian materi kita ini sudah selesai untuk pertemuan ke-12. Nah, semoga langkah-langkahnya atau metode yang aku jelasin ini juga benar ya. Karena mungkin masih banyak. Karena ini merupakan materi yang baru ada di baru ada di semester kita ini. Tahun lalu juga nggak ada ya. Jadi ya semoga metode yang kita gunakan ini benar. Kemudian juga kalau misalkan masih ruwet ya, kalau misalkan masih ruwet metode yang benar kayak kayak gimana, ya semoga yang dinilai itu cuma langkah-langkahnya aja gitu. Jadi kan kalau langkah-langkah kita udah benar meskipun hasilnya salah kan, ya yang penting langkah-langkahnya.
Jadi nilainya tetap bagus untuk ekonometrika. Gampang kan ekonometrika. Makanya dia ditaruh di paling pertama tuh ujiannya, karena gampang. Nah, entahlah. Terima kasih semuanya, semoga dapat dipahami. Dan sampai jumpa di materi-materi berikutnya, di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.